Celine Evangelista menangis saat ceraikan Stephen William. Dearly Idol sudah beri peringatan sejak lama. Dapur berita artis terkini. Rumah tangga Celine Evangelista dan Stephen William yang terlihat harmonis 5 tahun belakang justru harus berakhir pada 18 Oktober 2021 lalu. Celine Evangelista dan Stephen William tak bisa lagi mempertahankan rumah tangga mereka yang telah retak. Selama ini Celine Evangelista dan Stephen William tak pernah mau jujur ketika didesak wartawan untuk mengklarifikasi desas-desus yang beredar. Keduanya memilih bungkam hingga membuat publik semakin bertanya-tanya soal rumah tangga mereka. Namun setelah Celine dan Stephen resmi bercerai, artis 4 anak itu akhirnya mengungkap fakta soal rumah tangganya. Ia tak menampik rumah tangganya dengan Stephen sudah mengalami gonjang-ganjing sejak awal tahun 2021 ini, tepatnya pada bulan Februari 2021. Celine bahkan memilih pisah rumah dengan Stephen untuk hidup di apartemen bersama 4 anaknya. Puncak masalah keduanya terjadi pada bulan Juni hingga Juli, dan keduanya memutuskan untuk berpisah. Ketika bercerai, Celine sempat mengunjungi kesedihannya di depan publik, hingga sering menangis. Sebelum bercerai, Celine sempat mendapat peringatan dari sang mantan, Dearly Idol. Dalam sebuah wawancara, Dearly mengaku masih menjalin hubungan baik dengan Celine demi anak-anaknya. Sama, Celine juga berhubungan baik karena kita punya anak. Hubungan kita gak akan pernah putus, apapun yang terjadi, ujar Dearly dikutip dari YouTube SCTV. Ia bahkan memberi peringatan pada Celine untuk tak gegabah dalam mengambil keputusan. Meski begitu, jika Celine memutuskan untuk berpisah, maka Dearly berharap mantan istrinya dan Stephen bisa mendapat nasib yang terbaik untuk keduanya. Harapan gue adalah lebih pakai kata hati aja sih untuk melakukan segala sesuatunya. Jangan pakai pikiran, gue yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk mereka, kata Dearly Idol. Apapun jalannya itu pasti yang terbaik untuk mereka, tuturnya. Bukan karena Stephen William, fakta Celine Evangelista yang tak lulus SMP terungkap. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya dengan Stephen William, Celine Evangelista membuka fakta soal dirinya. Celine Evangelista ternyata punya latar belakang pendidikannya yang pernah mengalami putus sekolah. Bahkan Celine Evangelista ternyata putus sekolah saat masih SMP. Praktis, Celine Evangelista tak pernah mengecap bangku SMA. Latar belakang pendidikan Celine Evangelista itu terungkap di acara live copy viral Trans TV pada Kamis 9 September 2021. Gak pernah SMA, tanya Melanie Ricardo seraya terkejut. Enggak, hanya sampai kelas 2 SMP, jawab Celine. Istri Stephen William ini mengaku terpaksa putus sekolah akibat sering bolos lantaran padatnya jadwal syuting. Ya, demi membantu perekonomian keluarga, Celine memutuskan untuk bekerja di dunia hiburan. Jadinya kan aku kerja dulu, pada saat itu syuting karena keadaan keluarga aku lagi terpuruk. Lagi jatuh dan ada masalah keluarga, aku bantu keluarga, bebernya. Jadi karena aku sering telat ke sekolahnya, karena syuting dulu sampai pagi, terus sering bolos karena gimana waktunya, lanjut Celine. Dihadapkan pada dua pilihan berat, ibu 4 anak ini akhirnya memilih untuk putus sekolah. Akhirnya aku disuruh pilih sekolah atau syuting. Aku pilih ya udah deh, aku kejar aja keluar dari sekolah biar adik-adik aku yang sekolah, ujarnya lagi. Walau demikian, mantan istri Dearly Idol ini pun kembali melanjutkan pendidikan dengan mengikuti homeschooling. Habis syuting-syuting itu, akhirnya aku lanjutin selagi sekolah dengan homeschooling, pungkas Celine Evangelista. Kisah hidup dan perjalanan karir orang sukses memang layak menjadi motivasi bagi banyak orang. Beberapa dari mereka membangun bisnis atau memperjuangkan karir dengan banyak keterbatasan dan itu bisa menjadi inspirasi. Misalnya saja Mark Zuckerberg, pendiri Facebook yang ternyata putus sekolah saat kuliah di Harvard. Sama halnya dengan Bill Gates, pendiri Microsoft, dan Steve Jobs, pendiri Apple yang meninggalkan bangku kuliah untuk merintis bisnis hingga akhirnya biar sukses bahkan masuk jajaran miliarder dunia. Siapa sih yang gak kagum kalau ada orang yang putus sekolah tapi bisa sukses sampai mengalahkan orang-orang yang sekolah?
Namun kekaguman tersebut kadang justru membuat publik menjadikan orang sukses yang putus sekolah sebagai contoh yang bisa ditiru siapa saja. Bahkan gak jarang Mark, Bill, dan Steve menjadi kiblat bagi anak muda yang putus sekolah dengan berharap bisa sukses seperti mereka. Padahal gak semudah itu kan. Pemahaman tentang hubungan positif yang kuat antara putus sekolah dan kesuksesan yang banyak diyakini publik dari contoh orang sukses dunia justru menjadi sebuah kesalahan. Mengapa demikian? Yuk coba kita pahami lebih dalam. Banyak orang yang ingin putus sekolah menjadikan kisah orang sukses sebagai gambaran jalan hidupnya. Bill Gates juga putus sekolah tapi bisa jadi miliarder. Anggapan semacam ini justru menjadi bumerang karena menganggap kesuksesan seseorang yang putus sekolah sebagai pembelaan diri, padahal hanya mitos belaka. Melansir dari Entrepreneur, orang sukses yang putus sekolah memiliki faktor keberhasilan lain yang lebih besar selain keputusan meninggalkan bangku sekolah. Namun publik justru menganggap putus sekolah sebagai hal yang lebih diperhatikan sebab pencapaian Mark, Bill, dan Steve memang sangat luar biasa dibanding orang-orang pada umumnya. Mengapa kisah orang sukses yang putus sekolah justru menjadi mitos? Padahal Mark, Bill, dan Steve menjadi bukti kalau orang yang putus sekolah bisa sukses. Bukankah itu fakta? Mungkin kamu juga mempertanyakan hal yang sama. Jadi mari kita telisik lebih dalam pada konteks Mark, Bill, dan Steve putus sekolah dan bisa sukses memang sebuah fakta. Namun hal tersebut menjadi mitos ketika diterapkan pada semua orang. Sebuah penelitian dari Lembaga Pemerhati Bakat dan Pendidikan yang dilansir dari The Conversation mengungkap bahwa orang yang sukses luar biasa setelah putus sekolah hanya sebuah pengecualian yang gak bisa dijadikan ukuran dan standar bagi setiap orang. Hal ini menjadi alasan mengapa kesuksesan orang yang putus sekolah hanyalah mitos. Kesalahan berpikir bahwa mengejar bisnis lebih baik daripada meneruskan pendidikan justru bisa menyesatkan anak muda dalam mengambil keputusan. Saat menjalani perkuliahan, apakah kamu pernah merasakan memiliki ide bagus untuk berbisnis? Sebab banyak anak muda yang melihat kesempatan berbisnis saat kuliah. Kemudian banyak yang berharap bisa merintisnya sedini mungkin atau bahkan ingin berhenti kuliah dan fokus mengejarnya seperti yang dilakukan Mark dan Bill. Hal tersebut sepertinya jadi fenomena di kalangan anak muda masa kini. Sebuah survei yang dilakukan College Atlas mengungkap bahwa 70% siswa Amerika yang lulus sekolah menengah atas masuk perguruan tinggi. Namun 30% diantaranya putus sekolah di tahun pertama dengan alasan bisnis. Mereka pula di tahun kedua hingga kelulusan total mahasiswa yang putus sekolah terus bertambah. Sayangnya pencapaian kesuksesan bisnis nggak sebanding dengan angka putus sekolah yang tinggi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Anak muda yang berbisnis dan memilih putus sekolah memiliki pemahaman bahwa putus sekolah memiliki hubungan positif dengan tingkat kesuksesan yang tinggi. Ternyata itu hanya menandakan bahwa kemampuan mereka dalam pengambilan resiko mereka cukup buruk karena nggak bisa menghadapi tanggung jawab sebagai mahasiswa dan pebisnis.